Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, absen 20 dengan NIM 19314100083. Nah, di sini saya akan membahas mengenai langkah-langkah penyelesaian soal nomor 12.9-1, yaitu leaching of oil from soybean in a single stage. Di mana pada soal ini sudah dikatakan ya, ada 100 kg of soybean, di mana dalam 100 kg tersebut itu terdiri atas 22% itu berupa oil. Nah, sedangkan solvent feednya itu ada 80 kg. Nah, dalam 80 kg itu terdiri atas 3% berupa soybean oil. Nah, selanjutnya kita jabarkan ya apa saja yang sudah diketahui dalam soal tersebut. Nah, di sini kita membahas yang pertama yaitu feed-nya terlebih dahulu. Tadi kan feed sudah diketahui ya, totalnya masuk itu, total soybean yang masuk itu 100 kg. Nah, dalam 100 kg itu terdiri 22% berupa air, maaf, berupa oil. Nah, ini berarti 22%. Nah, karena feed-nya 100, maka 22% itu seberat 22 kg. Lalu untuk sisanya, ini kan cuma 22% ya. Sisanya berarti 78% itu berupa inert atau biji dari soybean itu sendiri. Yaitu sama dengan 78 kg. Nah, selanjutnya kita menguraikan solvent feed-nya, yaitu ini kan diketahui di soal 80 kg ya. Nah, yang terdiri dari 3% of soybean oil. Berarti 3%-nya ini berupa solut atau A. Nah, sedangkan sisa dari 3% ini adalah 97% itu berupa solvent atau pelarutnya. Itu 97%. Nah, kita juga ada tambahan diketahui juga yaitu berupa N. N di sini sudah diketahui di soal di mana ini kan repeat example 12 and 9 and 1 itu diketahui jika N itu ini ya, N for the slurry in the flow is essential content at 1.5 kg. Berarti di soal ini juga N-nya sama dengan 1,5 konstan. Nah, apa sih yang ditanya? Nah, yang ditanya dalam soal ini adalah berapa nilai V1 dan L1. Nah, jika kita mencari V1 L1, maka kita juga harus mencari nilai YA1 dan XA1. Nah, untuk mempermudah kita menggambar terlebih dahulu, kita menuangkan soal tersebut ke gambar ya, biar lebih mudah. Di mana feed slurry, tadi itu feed soybean-nya itu kan 100 kg. Jadi ini totalnya 100 kg. Nah, LO-nya ini itu sebanyak 22 kg. Jadi LO itu sama dengan solut atau yang berupa di sini tuh oilnya itu sebanyak 22 kg. Nah, sisanya berarti Y0. Y0 itu berarti 9, berarti itu 78 kg. Nah, sedangkan keluaran dari feed slurry ini adalah aliran underflow, yaitu L1 dan Y1. Ini kita nanti cari. Nah, untuk solvent feed-nya sendiri, tadi kan 80 kg. Nah, V2, V2-nya ini 80 kg. 80 kg yang terdiri dari tadi ada solut dan solventnya. Nah, keluarannya di sini adalah overflow solution. V1 dan X1. V1, X1 ini nanti kita cari. Oke, kita lanjut ke perhitungan ya. Nah, pertama-tama yang kita hitung itu adalah kita mencari YA dan NA. Nah, YA dan NA ini digunakan untuk menentukan
koordinat, menentukan koordinat atau letak dari LO ini di titik mana gitu kan. Nah, itu pertama kita mencari YA, lalu mencari NA. Nah, fit tadi kan 100 kg, terdiri dari solutnya itu 22%. Solut di sini berupa oil tadi ya, 22%. Sama dengan 0,22. Dan B-nya di sini adalah inert berupa biji soybeannya itu berarti sisa dari 22%, yaitu 78% sama dengan 0,78. Nah, di sini S itu sama dengan 0. S ini adalah solvennya itu 0 karena di fit tidak dikatakan ada solven. Jadi hanya ada inert biji soybean dan solutnya dan ya solut oilnya, oil of soybeannya. Nah, berarti kan S-nya 0. Dengan basis L0-nya itu adalah 22 kg. Kita akan mencari YA-nya, di mana rumus untuk mencari YA adalah A per A plus S. Hanya di sini kita memasukkan yang itu ya, apa ya? Kita memasukkan nilai 0,22 untuk A dan S adalah 0. Didapatkan nilai YA adalah 1. Nah, selanjutnya kita mencari nilai NA, di mana rumus NA itu adalah B per A plus S. B-nya di sini adalah 0,78 per A itu adalah 0,22 plus S-nya 0. Didapatkan nilai NA-nya itu adalah 3,55. Sehingga didapatkan kita sudah mendapatkan koordinat dari LO yaitu pada sumbu X itu pada titik 1 dan sumbu Y itu adalah titik 3,55. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan koordinat LO, LO dari kondisi fitnya, kita selanjutnya menghitung koordinat atau mencari koordinat M itu, oh, maaf, maksud saya mencari koordinat V2 itu berdasarkan kondisi solvennya atau V2. Di mana tadi kan di soal solvennya, fit solven itu totalnya 80 kg. Nah, dalam 80 kg ini itu terdiri dari A, solutnya itu 3%, solutnya itu yaitu berupa oil itu 3%, berarti kan 0,03. Nah, dan sisanya itu adalah solven, yaitu 97% atau 0,97. Untuk B ini inert itu 0, seperti yang saya katakan tadi, di solven tidak ada biji soybeannya atau inertnya, jadi di sini 0. Nah, selanjutnya kita mencari nilai XA-nya. XA di sini adalah rumusnya A per A plus S, di mana A itu 0,03 dan S-nya 0,97, sehingga didapatkan XA-nya 0,03. Nah, untuk N-nya sama seperti tadi ya rumusnya, yaitu B per A plus S, di mana B-nya itu 0, S-nya itu, oh mohon maaf, di sini berarti A-nya itu 0,03, S-nya itu berarti 0,97. Nah, didapatkan di sini adalah berarti di sini adalah hasilnya N-nya adalah 0. Nah, sehingga koordinat dari V2 yaitu 0,03 pada sumbu X dan 0 pada sumbu Y. Nah, kita kan sudah menemukan dua koordinat ya. Nah, selanjutnya kita menguploadkan ke dalam sebuah grafik, di mana sebelumnya kita membuat grafik terlebih dahulu. Sebentar. Seperti
Nah, kita harus membuat grafik terlebih dahulu. Sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X-nya itu YA, XA, dan sumbu Y-nya itu adalah N. Ini saya buat skalanya di sumbu X itu 0 sampai 1, dan sumbu Y-nya 0 sampai 4. 0 sampai 4 ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi kan kita sudah menemukan koordinat LO, L0, dan V2 dari kondisi fit, soybean fit, dan solvent fit. Nah, tadi kan sekarang kita menggambar koordinat, menggambar koordinat tersebut di grafik ini. Nah, tadi kan L0 itu kan satu sumbu X1, sumbu Y 3,55 ya. Berarti kan di sini. Ini satu, berarti kan satu di sini, tadi kan saya sampai 1 ya. Terus 3,55, berarti di sini. Ini skalanya 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 berarti 3,55 di sini. Nah, sekitar ini kan. Berarti ini adalah titik L0. Nah, setelah tadi kan kita menentukan koordinat L0 ya. Nah, selanjutnya kita juga sudah menghitung kan koordinat V2 itu di mana, didapatkan 0,03 dengan sumbu Y-nya 0. Kita menentukan titiknya di mana. Ini kan, nah ini saya buat skala di sumbu X ini sebesar 0,02. Ini kotak kecilnya ini 0,02. Jadi kalau segini ini 0,2 berarti 0,03 letaknya di sini. Nah, karena sumbu Y-nya itu 0, maka koordinat V2 itu di sini, sekitar ini. Di sini ya. Nah, setelah kita menentukan koordinat L0 dan V2, selanjutnya kita menarik garis menggabungkan koordinat L0 dengan V2. Seperti pada gambar ini. Nah, ini kan seperti pada garis berwarna oranye ini ya. Nah, ini sudah saya gabungkan, di mana ini L0-nya itu di sini kan, ya pas, dan V2-nya di sini. Nah, itu kita tarik garis lurus menggabungkan dua koordinat tadi. Di sini ditandai dengan, digambarkan dengan garis berwarna oranye. Orange. Nah, sebelumnya saya juga sudah menggambar garis berwarna hitam ini ya. Jadi garis berwarna hitam ini menunjukkan nilai N. N tadi kan pada soal diketahui jika N-nya itu ini ya, N-nya itu konstan, yaitu sebesar 1,5. Jadi garisnya itu lurus, seperti yang berwarna hitam ini. Nah, ini. Jadi N2-nya, N itu 1,5. Nah, kita tarik garis lurus aja. Nah, ini garis N. Nah, setelah kita menarik garis dari L0 dan V2, selanjutnya kita mencari nilai dari titik atau mencari koordinat dari M. Untuk kita nantinya gunakan mencari nilai L1 dan V1. Gimana caranya? Yaitu pertama kita menggunakan rumus neraca massanya terlebih dahulu. Neraca massa total ini ya yang atas ini, yaitu berupa L0 plus V2 sama dengan M. Sama dengan L1 plus V1. Di mana L0-nya tadi kan 22 kg.
Dan V2 ini atau solvent fitnya itu totalnya 80 kg. Jadi 22 plus 80 hasilnya 102 plus L1 plus V1. Selanjutnya kita masuk ke neraca massa komponennya. Di mana L0 berarti dikali L0 dikali YA0 plus V2 kali VA0 sama dengan M kali XAM. Nah, di sini kita gunakan untuk mencari XAM-nya terlebih dahulu. Nah, kita masukkan L0-nya 22, YA0-nya itu 1. Kita tadi sudah mencari ya. Nah, ini YA0-nya itu 1. Kita masukkan. Lalu V2-nya totalnya 80 kg dan VA0-nya ini 0,03. Seperti yang sudah kita cari tadi loh. 0,03 VA0 ini. Sudah diketahui di soal ya. Nah, M-nya itu adalah ini 102 kg. Dan XAM kita cari. Nah, sehingga didapatkan nilai XAM adalah 0,23. Selanjutnya, kita mensubstitusikan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan, yaitu N0 3,55 yang sudah kita dapatkan tadi, menghitung tadi, dan di mana rumusnya yaitu rumus di equation 12.9-6 ini adalah B sama dengan N0 kali L0 sama dengan NM kali M. Di sini kita nanti akan mencari nilai NM-nya. Nilai N0-nya tadi kan 3,55 ya. 3,55 ini kita cari dari sini. Nah, N0-nya itu dari sini, 3,55. Nah, selanjutnya N0, L0, L0 tadi 22 kg, NM-nya kita cari, dan M itu 102. Nah, sehingga didapatkan nilai NM-nya 0,77. Nah, kita dapatkan titik lagi atau koordinat lagi, yaitu koordinat M. Berada di sumbu X 0,239 dan sumbu Y 0,0077. Di sini salah. Maaf, di sini salah penulisan. 0,77. Nah, kita cari ya. Sekarang kita mengeplotkan koordinat M ini ke dalam grafik tadi. Nah, kita cari di mana sumbu X-nya itu adalah 0,239. Berarti kan ini 2 ya. Berarti 1, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 4, 6, 8, 2, 0,239 berarti hampir 0,24. Satu di sini berarti sekitar ini ya. Nah, di sini. Nah, sedangkan Y-nya itu adalah 0,77. Nah, ini adalah, maaf sih, ini juga salah ya, harusnya 0,77. Nah, sudah. Jadi skalanya di sumbu Y ini adalah 0,1 ya. Berarti 0,77 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sekitar setengah lebih dikit sini. Nah, setelah itu kita menarik garis dari, kalau yang dari X ini kita tarik ke atas sampai
nabrak garis yang awal tadi, garis oranye ini. Nah, kalau yang sumbu Y kita tarik ke kanan sampai nabrak ke sumbu yang, mohon maaf, nabrak ke garis berwarna oranye ini. Nah, nantinya itu sudah pasti, nantinya harusnya nilai dari koordinat ini itu pas dengan garis berwarna oranye ini. Nah, kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Jadi kan nah, jadi ini kan titiknya itu kurang lebih di sini kan. Berarti pada titik M-nya itu 0,239 di sini ya, 0,239, 0,239. Dan sumbu Y-nya itu adalah 0,77 di sini. Nah, selanjutnya kita mencari nilai, ini berarti 0,39, mohon maaf salah menginputkan. 0,239. Nah, di titik ini itu adalah sumbu X untuk 0,239 dan sumbu Y-nya adalah 0,77 ini. Nah, kita kan udah mendapatkan titik M-nya ya. Di sini kan titik M-nya, pertemuan koordinat M-nya. Nah, setelah itu kita mencari nilai dari L1 dan V1-nya yang kita cari awal tadi, yang ditanya pada soal tadi. Nah, itu berdasarkan rumus B sama dengan N1 kali L1 sama dengan NM kali M, di mana N1-nya adalah 1,5, N 1,5 ya, dan L1-nya itu kita cari, dan NM-nya ini seperti yang kita tadi cari, didapatkan 0,77 dan M-nya itu adalah 102. Sehingga didapatkan L1 itu sebesar 52 kg. Nah, selanjutnya kita mencari nilai V1-nya. Mana nilai V1 rumusnya yaitu M sama dengan L1 plus V1. Mana M-nya 102 dan L1-nya 52 sehingga didapatkan nilai V1 adalah 50 kg. Sekian pembahasan, langkah-langkah pembahasan soal dari soal nomor 12.9/1. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, absen 20 dengan NIM 19314100083. Nah, di sini saya akan membahas langkah-langkah penyelesaian dari soal nomor 12.9/2, yaitu Legend of Soybean Slurry in a Single Stage. Di mana slurry of soybean itu memiliki total berat itu sebesar 100 kg. Nah, dalam 100 kg ini terdiri dari 75 kg itu berupa inert dan 25 kg itu berupa solution. Nah, dalam 25 kg solution ini dibagi lagi
10% itu berupa oil, dan 90% itu berupa solvent heksan. Jadi di dalam feed, di dalam soybean feed itu sudah terdapat solvent, ada kandungan solventnya. Nah, di sini dikatakan jika the slurry is contact with 100 kg of pure hexane. Jadi V2-nya atau solventnya itu adalah berupa pure hexane sebanyak 100 kg. Nah, di sini juga dikatakan berlangsung di dalam single stage dengan nilai N sebesar 1,5 kg. Nah, di sini kita akan mencari nilai dari V1 dan L1-nya. Pertama-tama kita uraikan terlebih dahulu apa saja yang sudah diketahui dalam soal tersebut. Di mana tadi seperti yang sudah saya katakan, feed-nya sebesar 100 kg. Nah, dalam feed itu dibagi menjadi inert dan solid, di mana inertnya adalah 75 kg dan solutnya adalah 25 kg. Nah, di dalam solut sendiri itu dibagi lagi, di mana di dalam solut itu 10% adalah oil, jadi solut itu sendiri itu hanya 10% dari 25 kg, yaitu 2,5 kg. Dan sisanya 90% dari 25 kg adalah solvent heksan. Jadi dapat dikatakan dalam feed tersebut itu terdapat inert sebanyak 75 kg, solute atau solution itu sebanyak 2,5 kg, dan S atau solvent berupa heksan itu sebanyak 22,5 kg. Dan dikontakkan dengan solvent atau di sini V2 yaitu sebanyak 100 kg. 100 kg of pure heksan. Nah, untuk N-nya sendiri adalah 1,5. Nah, selanjutnya apa saja yang dicari, nantinya kita akan mencari nilai V1 dan L1-nya. Sebelum itu, di sini kita akan lebih mudah jika menggambarkan terlebih dahulu ya, di mana yang feed slurry-nya itu tadi, feed-nya itu totalnya 100 kg. Nih, feed slurry itu totalnya 100 kg. Dan keluarannya nanti adalah underflow, terdiri dari Y1 dan Y1 dan L1 dan Y1. Nanti kita cari. Nah, untuk solvent feed-nya adalah terdiri dari 100 kg pure heksan. Dengan keluaran yaitu overflow solution terdiri dari V1 dan X1. V1, X1, nantinya kita cari juga. Nah, pertama-tama kita menentukan terlebih dahulu berapa nilai YA dan NA0. Di mana nantinya YA dan NA0 ini akan kita gunakan untuk menentukan koordinat dari L0. Nah, V tadi kan 100 kg, terdiri dari 75 kg inert, 25 kg solid, dan 22 kg of solvent. Nah, sekarang kita mencari nilai YA-nya terlebih dahulu, di mana YA rumusnya adalah A per A plus S. A-nya tadi adalah sebanyak 2,5 kg sama dengan 0,025. Dan S-nya adalah 22,5 kg sama dengan 0,225. Sehingga didapatkan nilai YA adalah 0,1. Selanjutnya adalah menghitung nilai NA.
di mana rumusnya adalah B per A plus S. B-nya adalah 75 kg sama dengan 0,75. Dan A-nya adalah sama seperti tadi, ya 2,5 kg sama dengan 0,025. Dan S itu adalah 2,5 kg sama dengan 0,225. Sehingga didapatkan nilai Na0 itu adalah 3. Nah, setelah itu berarti kita dapat menyimpulkan jika koordinat L0 itu berada di sumbu X titiknya 0,1 dan sumbu Y-nya pada titik 3. Selanjutnya kita mencari koordinat dari V2 berdasarkan kondisi data pada solvent fit-nya, yaitu tadi kan solvent fit-nya dikatakan hanya terdiri dari heksana pure heksan. Nah, pure heksan sebanyak 100 kg, berarti tidak ada inert maupun solutnya. Jadi A sama B ini 0. Dan S ini adalah solvent itu sendiri, berarti 100 kg sama dengan 0,1. Sehingga untuk mencari nilai XA dan N ini rumusnya sama seperti tadi, yaitu XA per A plus S didapatkan XA 0, dan N rumusnya B per A plus S didapatkan nilai 0 juga. Sehingga koordinat dari V2 itu adalah 0,0. Nah, setelah kita tadi kan sudah menemukan koordinat L0 dan V2, langkah selanjutnya yaitu kita membuat grafik terlebih dahulu. Membuat grafik sumbu X, di sini saya membuat dengan skalanya yaitu 0 sampai 0,1, dan sumbu Y-nya di sini 0 sampai 4. Nah, setelah terbentuk grafik, ya di sini saya membuatnya juga dari Excel. Selanjutnya kita menguploadkan atau menggambarkan titik koordinat dari L0. L0 itu di mana gitu kan. L0 tadi kan kita dapatkan pada sumbu X 0,1 dan sumbu Y 3 ya. Berarti kan di sini ya titiknya. Nah, di sini. Nah, di sini kan. Nah, selanjutnya kita juga mendapatkan koordinat untuk V2 yaitu 0,0. Berarti kan tepat di sini ya 0,0. Nah, setelah itu kita menggabungkan, menarik garis dari V2, dari koordinat V2 sampai L0 ini. Nah, di sini ditunjukkan oleh garis berwarna merah ya. Nih, dari 0,0 koordinat V2 ke 0,1,3 koordinat L0. Seperti pada garis berwarna merah ini. Nah, garis berwarna hitam ini apa? Garis berwarna hitam ini adalah nilai dari N itu sendiri. N tadi kan dikatakan ya, N itu 1,5. Jadi berarti garisnya di sini. Hitam ini. Nah, selanjutnya kita yaitu mencari koordinat lagi, yaitu koordinat M. Yaitu dengan cara pertama menggunakan neraca massa total terlebih dahulu, yaitu L0 plus V2 sama dengan M sama dengan L1 plus V1, di mana L0-nya yaitu 25 kg, L0 tadi 25 kg ya. Ini 25 kg. Jadi total L0-nya adalah 25 kg. Lalu V2-nya yaitu solvent fit-nya adalah 100 pure heksan, M adalah
M. Jadi 100 ditambah 25 yaitu 125. Dan L1-nya, L1 dan V1 ini nanti kita cari. Nah, selanjutnya kita beralih ke neraca massa komponen, di mana rumusnya L0 kali YA0 plus V2 kali VA0 sama dengan M kali XAM. Kita masukkan dan sehingga didapatkan nilai XAM adalah 0,02. Nah, selanjutnya kita 0,02 ini kan di sumbu X ya. Nah, kita butuh titik di sumbu Y untuk menentukan koordinat dari M yang seperti yang saya katakan tadi. Nah, itu kita menggunakan rumus equation 12.9 strip 6 ini, yaitu rumusnya B sama dengan N0 kali L0 sama dengan NM kali M. Kita masukkan N0 sama dengan 3, L0 sama dengan 25, sehingga didapatkan NM yaitu 0,6. Nah, di sini sudah kita dapatkan koordinat M yaitu 0,02 dan 0,6. Selanjutnya kita menggambarkan ke grafik yang sudah kita buat tadi, yaitu dengan titik 0,02. Nah, di sini adalah untuk sumbu X ini skalanya yang kotak kecil-kecil ini adalah 0,1, 0,2. 0,2 berarti di sini ya. Dan sumbu Y-nya adalah garis kotak kecil-kecil ini adalah 0,1. Berarti 0,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini ya. Berarti nilai titik koordinat M nanti di sini. Nah, kita gambar terlebih dahulu. Nah, di sini saya tunjukkan oleh gambar berwarna mohon maaf, oleh garis berwarna biru ini. Titik berwarna biru ini. Itu adalah koordinat M-nya, 0,02, 0,6. Nah, selanjutnya kita yaitu mencari nilai L1 dan V1, di mana untuk mencari nilai L1 menggunakan rumus B sama dengan N1 kali L1 sama dengan NM kali M. Kita masukkan apa yang sudah kita dapat, sehingga didapatkan nilai L1 adalah 50 kg. Nah, selanjutnya kita mencari nilai V1-nya, yaitu menggunakan rumus M sama dengan L1 kali V1. M-nya tadi 125, L1-nya adalah 50 ini, dan V1 didapatkan 75 kg. Nah, karena sudah ditemukan nilai L1 dan V1, maka soal ini sudah terjawab. Nah, semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi bermanfaat dan cukup jelas. Mohon maaf kurang lebihnya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.